Resesi, kata yang belakangan ini menghantui di tengah pandemi. Resesi ekonomi ditandai dengan produk domestik bruto atau PDB yang minus selama 2 kuartal berturut-turut. Indonesia hampir dipastikan masuk ke dalam jurang resesi. Setelah kuartal 2 tahun 2020 ekonomi minus, kondisi kuartal 3 lagi-lagi diprediksi masih terkontraksi. Seberapa berat sebenarnya dampak resesi bagi kehidupan masyarakat? Indonesia bukan satu-satunya negara yang mengalami penurunan ekonomi. Banyak negara yang sudah lebih dulu merasakan. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang cukup parah mengalami resesi. Tercatat pertumbuhan ekonomi Amerika kuartal 2 2020 minus 32,9%. Setelah sebelumnya di kuartal 1 2020 minus 5%. Cina menjadi negara cukup beruntung. Ekonomi mereka sempat minus 6,8% pada kuartal 1 2020, kemudian tumbuh kembali positif 3,2% pada kuartal 2 2020. Lantas bagaimana dampak yang paling terasa di tengah masyarakat? Ekonom Indef Eko Listianto menyebut dampak paling besar resesi adalah merosotnya daya beli. Akhirnya berdampak kepada pasokan barang yang juga menurun dengan tingkat permintaan yang tetap. Kondisi ini mengakibatkan harga yang naik serta dapat mengundang inflasi. Banyak juga pendapatan masyarakat hilang dan tidak bisa membeli barang. Kemudian banyak kantor melakukan PHK sehingga berujung tingginya angka pengangguran. Organisasi Buruh Internasional atau ILO melaporkan dari jumlah 3,3 miliar tenaga kerja global, sudah sebanyak 81% atau 2,67 miliar terkena dampak penutupan tempat kerja. Tingginya pengangguran diperkirakan juga mengakibatkan utang di kehidupan sosial keluarga meningkat. Ini dikarenakan banyak kebutuhan yang harus dipenuhi tetapi tidak ada pemasukan. Sedangkan bagi pekerja yang tidak terdampak PHK, mereka akan lebih banyak berhemat. Banyak belanja premier hingga tersier terpaksa dikurangi. Jika benar Indonesia mengalami resesi, masyarakat harus mulai bersiap. Membangun usaha mikro kecil menjadi salah satu solusi. Survei LIPI menyebut 47,13% UMKM yang mampu bertahan hingga Agustus 2020. Sedangkan data BPS mencatat ada 59,8% usaha mikro kecil dan 49,4% usaha menengah besar masih tetap beroperasi normal di tengah pandemi. Resesi memang di depan mata, tapi ingat ini bukan akhir dari segalanya. Jangan menyerah, terus berdoa dan berusaha.